Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di MKIA Channel. Kali ini kami akan mengajak Anda semua untuk kembali berziarah ke makam para ulama dan para wali. Saat ini saya berada di Kudus, tepatnya di Menara Kudus, karena mendadak sedang mudik dijemput untuk mengantar para peziarah ke Kudus. Suasananya mendung, hampir hujan. Ya, semoga saja tidak kehujanan. Kota Kudus dikenal dengan banyak julukan. Di antaranya Kota Kretek, Kota Jenang, Kota Santri, Kota Wali, dan Kota Yerusalem Van Java. Ada histori panjang dalam pendirian Kudus di balik julukan Yerusalem ini. Dalam berbagai riwayat, Sunan Muria konon pernah berkunjung ke Yerusalem saat kota itu dilanda wabah mematikan. Beliaulah yang berhasil menemukan solusi. Sebagai rasa terima kasih, beliau mendapatkan batu Yerusalem. Batu itulah yang digunakan sebagai pondasi pertama kala membangun menara Masjid Al-Aqsa di komplek makam Sunan Kudus. Dibandingkan masjid lain, desain Masjid Al-Aqsa sangatlah unik. Masjid Menara Kudus ini dibangun tahun 1549 Masehi. Sedangkan untuk menaranya sendiri tidak diketahui kapan dibangunnya. Yang jelas untuk menara ini dibangun sebelum masjid ini dibangun, karena merupakan salah satu peninggalan budaya terdahulu sebagai bentuk akulturasi budaya dan toleransi beragama di Kudus. Di antara santri-santri paling kesohor dari alumni pesantren Sunan Ampel, terdapat sosok Ja'far Shodiq atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Syekh Ja'far Shodiq lahir dari keluarga bangsawan Kerajaan Demak. Jika ditarik lebih jauh lagi, jalur keturunannya sampai ke nasab Nabi Muhammad melalui jalur Sayyid Husain bin Ali. Ayahnya adalah Utsman Haji bin Ali Murtado atau Sunan Ngudung, saudara kandung Sunan Ampel. Sebelum meninggal, ayahnya adalah Senopati atau Panglima Kerajaan Demak. Ketika terjadi perselisihan internal di Kerajaan Demak, Ja'far Shodiq kemudian pindah ke kawasan Tajuk. Sebagaimana dikutip dari buku Sejarah Kebudayaan Islam, Sunan Kudus kemudian mengembangkan dakwahnya melalui akulturasi budaya dengan perlahan agar bisa diterima masyarakat setempat. Berkat penerimaan dakwah yang disampaikan Syekh Ja'far Shodiq, wilayah Tajuk kemudian berganti nama dengan Kudus, yang diambil dari kata Al-Quds, sebuah kota suci di Yerusalem. Karena itulah, Syekh Ja'far Shodiq dikenal dengan julukan Sunan Kudus. Dari sisi keluarganya, Sunan Kudus menikahi Dewi Ruhil, putri Sunan Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Dari istrinya itu, Sunan Kudus memiliki seorang anak bernama Amir Hasan. Setelah beberapa tahun mengabdi dan berdakwah di wilayah Kudus, Syekh Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus pun tutup usia, tetapi tahun kematiannya tidak diketahui dengan jelas. Konon Sunan Kudus meninggal dunia saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus, dalam posisi sujud. Kemudian dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus. Satu wasiat Sunan Kudus kepada masyarakat agar tidak memotong hewan kurban sapi dalam perayaan Idul Adha, untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu. Dengan mengganti kurban sapi ditukar memotong kurban kerbau. Pesan untuk memotong kurban kerbau ini masih banyak ditaati masyarakat Kudus hingga saat ini. Karena itu makanan berbahan kerbau menjadi identik dengan Kudus, seperti soto dan sate kerbau. Demikian video kami kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam hormat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.